Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan hematologi 1 atau yang kita kenal dengan pemeriksaan darah lengkap. Nah, di pertemuan sebelumnya itu sudah kita perlihatkan sama-sama beberapa tes-tes yang berkaitan dengan hematologi. Di pertemuan ini kita akan bahas secara komplit, secara tersistematis agar adik-adik mudah memahaminya. Nah, di gambar pembuka ini ada hasil pemeriksaan. Ini adalah tampilan hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat elektronik atau elektrik atau menggunakan alat hematologi analyzer. Ya, tampilannya seperti ini hasilnya. Ini prinsip pembacaannya, mungkin nanti akan diajar di mata kuliah lain, instrumentasi mungkin terkait metode alat hematologi analyzer. Nah, dari sini bisa kelihatan hasilnya. Kalau di alat itu tertulis WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LY, MO, GR, RDW, PCT, MPV, PDW. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan yang ditulis secara singkat seperti ini. White blood cell, sel leukosit, red blood cell, eritrosit, HGB, hemoglobin, HCT, hematokrit, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk beberapa tes, untuk tes-tes ini, tapi lebih ke arah manual. Pembahasannya lebih ke arah manual karena saat ini perkembangan dari pemeriksaan hematologi itu sudah sangat cepat. Itu saat ini sudah menggunakan alat hematologi analyzer. Yang terakhir, sepengetahuan kami itu sudah sampai hematologi analyzer 6 div. Ya. Nanti akan dijelaskan di mata kuliah instrumentasi terkait alat itu. Nah, coba kita lihat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa tes hematologi itu adalah pemeriksaan lab yang sering diminta baik dokter maupun pasien, gunanya sebagai pemeriksaan penyaring atau screening test. Dengan screening ini, dari hasil pemeriksaan hematologi ini, itu bisa kelihatan gambaran keadaan pasien, sehingga dapat membantu menegakkan diagnosis. Juga pemeriksaan ini juga dilakukan untuk memantau pasien dalam proses penyembuhan, sehingga penanganan penderita itu bisa lebih tepat sasaran. Nah, pemeriksaan hematologi itu contohnya adalah pemeriksaan darah lengkap. Di dalam pemeriksaan darah lengkap ini akan banyak parameter tes, ya. Tapi kita kenalnya dengan pemeriksaan darah lengkap. Nah, apa manfaat dari pemeriksaan darah lengkap? Itu sebagai pemeriksaan penyaring untuk membantu diagnosa, bisa mencerminkan reaksi tubuh terhadap suatu penyakit. Ya, dapat juga dipakai untuk kemajuan penderita anemia dan infeksi. Ya. Apa-apa saja tes dari pemeriksaan darah lengkap? Kurang lebih ada 9 jenis. Yang pertama adalah hemoglobin, kedua hematokrit, 3 lajendar darah, keempat jumlah sel darah putih, 5 jumlah sel darah putih, hitung jenis sel darah putih atau div counting,
keenam jumlah sel darah merah, yang ketujuh jumlah trombosit, 8 retikulosit, 9 indeks eritrosit. Indeks eritrosit ini terbagi lagi, begitupun dengan hitung jenis sel darah putih. Ya, yang harus adik-adik ketahui dan harus dipahami adalah penggunaan satuan setiap tes. Ya, penggunaan satuan setiap tes itu berbeda-beda. Jangan sampai tertukar hemoglobin jadinya milimeter per jam. Ya, itu nanti fatal hasilnya. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui bahwa dalam pemeriksaan darah lengkap itu apa-apa saja tes yang ada di situ. Jangan sampai tertukar, misalkan hematokrit itu masuk dalam pemeriksaan darah lengkap, atau jangan sampai ada yang bilang hematokrit itu masuk dalam tes hematologi untuk menentukan pembekuan darah atau hemostasis. Ya, itu harus dipilah baik-baik bahwa inilah tes-tes yang ada dalam pemeriksaan darah lengkap. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan lihat satu persatu. Pertama, hemoglobin. Ya, hemoglobin ini mungkin adik-adik sudah sering dengar, kita sudah sering dengar tes hemoglobin. Mungkin yang sering melakukan donor darah pasti akan dites hemoglobinnya. Nah, untuk apa dilakukan pemeriksaan hemoglobin? Karena hemoglobin ini adalah suatu molekul protein yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan menyebarkan ke sel dan jaringan. Ya, molekul hemoglobin ini tersusun atas dua jenis, molekul heme dan molekul globulin. Ya, heme itu terbentuk dari ikatan antara Fe dan protopolin, atau kita sering sebut dengan porfirin. Nah, yang terbentuk di mitokondria di dalam sel. Sedangkan globin itu terbentuk dari rentetan ikatan asam amino yang memanjang membentuk rantai yang terjadi di dalam ribosom. Ya, jadi kedua molekul ini berikatan membentuk suatu molekul besar atau molekul protein, yakni disebut dengan hemoglobin. Nah, ini gambarannya. Ini adalah tampilan pewarnaan sel darah dengan metode apusan atau metode SADT. Ini diwarnai dengan pewarnaan Wright, pembesaran 1000 kali. Ya. Ini sel eritrosit. Di dalam sel eritrosit ini terdapat hemoglobin. Hemoglobin ini adalah molekul yang memiliki sifat akan memberikan kontras warna merah pada eritrosit. Ya, jadi seseorang yang kekurangan hemoglobin secara mikroskopis bisa kelihatan bahwa eritrositnya itu akan memudar warnanya, merahnya. Ya, itu pasti penanda bahwa dia kekurangan hemoglobin. Tetapi bukan hanya itu, banyak penanda seseorang memiliki kadar hemoglobin rendah. Nah, di bawah ini adalah rantai porfirin. Tampilannya seperti ini. Jadi Fe itu akan diikat oleh rantai porfirin. Ya. Rantai porfirin ini mengikat Fe. Kemudian di dalam Fe ini nanti
akan mengangkut oksigen, melakukan ikatan dengan oksigen, sehingga setiap hemoglobin itu akan mengangkut oksigen ataupun karbon dioksida hasil metabolisme dalam sel. Untuk kemudian oksigen akan diantar ke sel dan jaringan. Begitupun dengan CO2 akan diantar dari sel dan jaringan keluar untuk dilepaskan melalui paru-paru. Ya. Nah, berapa sih nilai normal HB seseorang? Bagaimana kita memastikan seseorang itu hemoglobin rendah? Ada nilai normal HB atau nilai interpretasi atau nilai rujukan, yang mana nilai normal HB ini bervariasi, tetapi menurut standar internasional seperti ini. Laki-laki itu 13,4 sampai 17,7 gram per desiliter. Ada juga referensi yang mengatakan di angka 14 sampai 18 gram per desiliter. Untuk wanita 11,4 sampai 15,1 gram per desiliter. Ada juga referensi yang mengatakan wanita itu nilai normal HB-nya itu 12 sampai 16. Ya, dia membulatkan. Untuk neonatus baru lahir itu 16,5 plus minus 3 gram per desiliter. Sedangkan untuk anak itu sampai usia 3 bulan 12,0 sampai 1,5 plus minus 1,5 gram per desiliter. Nah, inilah yang kemudian menjadi acuan kita seorang ATLM dalam menginterpretasi hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Jadi darah pasien nanti kita ambil, kemudian kita lakukan pemeriksaan HB. Setelah dapat hasilnya, kemudian bisa dapat hasilnya 15 gram per desiliter, itu kita rujuk ke nilai normal atau nilai rujukan HB. Kalau dia laki-laki nilai 15, berarti dia masih masuk dalam range normal. Tapi kalau nilainya didapat 19 atau 20, berarti tinggi. Begitupun kalau didapat nilainya 9, berarti rendah. Nah, apa manfaat? Ini sudah dijelaskan sebagai manfaat umum, tetapi untuk manfaat khusus pemeriksaan HB itu pertama itu untuk penyaring, untuk menegakkan diagnosa anemia, juga bisa mencemberengkan reaksi tubuh terhadap beberapa penyakit, kemudian bisa menjadi petunjuk kemajuan terapi dalam proses pengobatan. Nah, bagaimana cara melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin? Nanti akan ada praktikum, jadi adik-adik itu akan diajar oleh ada dosen praktikum bagaimana cara melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin. Ya, tetapi yang harus kalian ketahui, prinsip dari pemeriksaan kadar hemoglobin itu apa-apa saja. Nah, pemeriksaan kadar hemoglobin secara manual, bukan menggunakan alat hematologi analyzer, itu menggunakan metode kalorimetri. Jadi akan ada reaksi warna. Metode kalorimetri ini terbagi lagi menjadi kurang lebih 5. Yang pertama adalah direct matching. Prinsipnya itu warna darah itu akan dibandingkan dengan warna standar. Ya, pemeriksaan ini cepat, sederhana, menyenangkan. Kesalahannya besar dan tidak tepat. Metode kedua adalah metode kalorimetri dengan menggunakan prinsip alkali hematin. Jadi darah itu direaksikan dengan NaOH lalu dididihkan sehingga HB
itu akan berwarna hijau biru, ya, atau disebut dengan alkali hematin. Jadi Hb yang direaksikan dengan NaOH itu dilakukan proses katalis dengan pemanasan sehingga nanti akan terbentuk warna hijau biru. Nah, hijau biru ini disebut dengan alkali hematin. Kemudian ini akan dibandingkan dengan standar atau bisa juga dilakukan pembacaan dengan reader pembaca warna yang disebut dengan spektrofotometer. Nah, ini akurat jika menggunakan spektrofotometer, tetapi untuk mengukur Hb bayi itu tidak akurat. Karena Hb bayi lumayan tinggi, sedangkan spektrum dari spektrofotometer itu punya batasan sehingga memungkinkan untuk terjadi over limit deteksi. Nah, yang ketiga metode oksihemoglobin. Oksihemoglobin ini nanti hemoglobin akan menjadi reaksi oksi sehingga terbentuk oksihemoglobin. Nah, kalau tadi alkali hematin akan terbentuk alkali hematin. Kalau ini darah itu direaksikan dengan Na2CO3 atau NH4OH sehingga akan terbentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin ini kemudian akan dibaca dengan menggunakan spektrofotometer. Ya, reaksi ini sangat cepat dan akurat karena dia menggunakan reader yang cukup baik. Nah, yang keempat adalah metode cyanmet hemoglobin, di mana nanti akan terbentuk cyanmet hemoglobin terbentuk karena darah yang mengandung Hb itu direaksikan dengan larutan dropkin sehingga terbentuk metahemoglobin. Metahemoglobin ini kemudian akan direaksikan lagi dengan KCN sehingga akan terbentuk cyanmet hemoglobin. Cyanmet hemoglobin inilah yang kemudian dibaca dengan menggunakan spektrofotometer 540 nanometer, kemudian dibandingkan dengan standar sehingga hasilnya keluar. Metode ini sangat baik dan teliti kecuali jika di dalam hemoglobin itu terdapat sulhemoglobin, ya. Namun larutan yang digunakan untuk mereaksikan KCN ini itu bersifat karsinogenik sehingga ini harus hati-hati dalam pengerjaannya karena dia bersifat racun. Apa perbedaan metode 3 dan metode 4 ini? Untuk metode 3, oksihemoglobin ini terkadang itu ketika bereaksi dengan Cu, dia akan menjadi metahemoglobin sehingga ada kemungkinan hasil bisa menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, ketika terjadi metahemoglobin, inilah yang kemudian dinilai oleh metode cyanmet hemoglobin sebagai kekurangan. Makanya di metode cyanmet hemoglobin, ketika terbentuk metahemoglobin sini, dia kemudian mereaksikan dengan KCN sehingga metahemoglobin yang terbentuk itu juga bisa terhitung oleh reader dengan model cyanmet hemoglobin. Jadi KCN ini akan bereaksi dengan metahemoglobin juga. Nah, metode yang kelima adalah metode asam hematin. Ya, ini lawan dari alkali hematin menggunakan larutan asam. Jadi darah yang mengandung Hb itu direaksikan dengan asam HCl, asam klorida, nanti akan menghasilkan asam hematin. Proses ini adalah proses reaksi yang sempurna, kemudian nanti diencerkan dengan melakukan penambahan aqueous secara perlahan-lahan sehingga akan terbentuk warna, ya. Kemudian
dibandingkan pembacanya dilakukan secara manual dibandingkan dengan tabung standar atau tabung sahli. Ya, warnanya disesuaikan dengan warna pesan hematin yang diencerkan. Keunggulannya itu cepat, sederhana, dan tidak mahal. Kekurangannya ini kurang teliti dan kesalahan itu bisa sampai 5 sampai dengan 10% karena pembacaan manual yang mana variasi pembacaan setiap orang itu berbeda-beda, memungkinkan kesalahan yang lebih besar. Nah, itu tadi penginisian hemoglobin. Yang kedua, kita masuk kepada hitung jumlah. Seperti sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa ada 3 sel darah yang akan dihitung, yakni sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Nah, semua itu akan dilakukan penghitungan jumlah, ya, atau counting. Ya, counting ini yang kemudian akan berlaku kepada 3 jenis itu. Nah, sebagai pembuka bahwa untuk menghitung jumlah eritrosit, bukan hanya eritrosit tapi 2 sel darah juga. Untuk menghitung jumlah sel darah secara umum metodenya itu ada 2, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, ini yang harus saya sampaikan di depan, karena nanti akan kita bahas ke dalam soal apa sih metode langsung dan apa sih metode tidak langsung, maksudnya itu seperti apa. Oke, yang pertama adalah jumlah RBC atau eritrosit. Sebagai pengantar bahwa eritrosit itu jumlahnya paling tinggi dalam tubuh manusia. Semakin dewasa akan semakin berkurang, turun. Proses pembentukannya itu di sumsum tulang dan di sumsum tulang putih dan proksimal. Ya. Kemudian umurnya itu 120 hari. Dia beredar dalam sistem peredaran darah di dalam pembuluh darah. Nilai normalnya itu laki-laki dewasa itu 4,3 sampai 5,9 juta per mililiter darah. Jadi maksudnya dalam 1 mililiter darah itu ada 4,3 sampai 5,9 juta. Untuk wanita dewasa 3,9 juta sampai 4,8, bayi 5,0 sampai 7,0, anak 3 bulan 3,2 juta sampai 4,8 juta, 1 tahun 3,6 juta sampai 5,2, 10 sampai 12 tahun 4,0 juta sampai 5,4 juta. Beberapa referensi ini berbeda-beda, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh, khususnya pada laki-laki dan dewasa. Beberapa referensi menyebutkan juga laki-laki itu 4,5 sampai 6,0. Ada juga yang sampai 6,5. Begitupun wanita dewasa ada menyebutkan 4 sampai 5 begitu. Karena memang setiap laboratorium atau setiap daerah itu dianjurkan untuk membuat range normalnya masing-masing. Itu bergantung kepada metode yang digunakan, juga kepada kondisi dari populasi atau pasien yang ada di lingkungan itu. Karena perbedaan lokasi geografis itu sangat juga menentukan dari nilai normal seseorang. Nah, bagaimana cara menghitung RBC itu? Pertama dengan cara manual. Jika dilihat dari sistem mekanikal atau teknikalnya, itu dibagi 2, yang manual dan otomatis atau elektrik. Ya, manual itu contohnya menggunakan kamar hitung. Kamar hitung yang digunakan adalah kamar hitung infrared Neubauer. Ya,
Kemudian dilakukan pengenceran dengan larutan HM. Sedangkan elektrik itu menggunakan hematologi analyzer. Nah, selanjutnya adalah hitung jumlah leukosit. Ya. Secara manual juga bisa dilakukan leukosit dengan menggunakan kamar hitung infrared Neubauer. Larutan pengenceran digunakan adalah larutan TUR. Kalau leukosit menggunakan larutan HM. Kalau leukosit menggunakan larutan TUR. Jadi ini jangan sampai tertukar. Ya. Saya kasih bantuan untuk mengingat. Untuk HM, ini adalah larutan pengencer untuk ini, karena ada E-nya berarti dia untuk eritrosit. Ya. Sedangkan untuk TUR, ya ini TUR karena dia memiliki T, berarti dia itu leukosit TUR, ya. Leukosit TUR HM eritrosit. Ya, jangan tertukar lagi. Nah, berapa nilai normal dari leukosit? Nah, ini kurang lebih 4 sampai 10 kali 10 kali pangkat 10 pangkat 9 desiliter per cm kubik. Nah, untuk laki-laki itu 4,7 sampai 10 atau per liter, wanita itu 4,3 sampai 11,3 kali 10 pangkat 9 per liter. Ya. 10 pangkat 9 itu berapa? 10 pangkat 9 itu kalau 10 pangkat 9, kalau 10 pangkat 3 begini, kalau 10 pangkat 9 itu 10 pangkat 6 itu begini, ya. 10 pangkat 6 itu begini, 10 pangkat 9 itu tinggal di 0,30. Nah, berarti sekitar gitu 4 kali 4 sampai 10 pangkat 9. Oke. Terkadang dalam darah putih itu jumlahnya bisa bervariasi, bisa tinggi, bisa rendah. Itu dikarenakan 3 hal. Ya, pertama itu adanya bakteri atau racun endotoksin yang masuk ke dalam tubuh sehingga jumlahnya bisa meningkat. Ada juga ada yang keluar dari peredaran darah karena ada perlukaan sehingga jumlahnya berkurang. Kemudian bisa juga karena ada distribusinya, penyalurannya dari tulang itu yang terhambat, atau bisa juga karena kombinasi dari 3 ini. Tapi secara umum peningkatan jumlah leukosit dalam tubuh itu bisa mengindikasikan adanya infeksi. Ya. Nah, untuk menghitung jumlah leukosit sama dengan eritrosit, ya ada secara manual, ada juga secara otomatis atau elektrik atau elektronik. Nah, secara manual itu bisa menggunakan kamar hitung infrared Neubauer, ya, atau nama alatnya hemositometer. Di sini ada pipetnya, di dalamnya satu paket, ada pipet, ada kamar hitungnya, ada larutan pengencer TUR, ada juga bisa menggunakan asam asetat 3% dan juga mikroskop. Nah, untuk alat hitung otomatis itu menggunakan hematologi analyzer. Terkadang perhitungan dengan hematologi analyzer itu perlu dikoreksi bila dijumpai banyak norma dalam darah tubuh. Jadi bisa dikoreksi dengan
menghitung secara tak langsung dengan menggunakan apusan. Kalau dijumpai banyak 15 dalam apusan itu berarti perhitungan dengan alat otomatis itu perlu dikoreksi karena harusnya 0,15-nya tidak terbaca, tetapi itu terbaca oleh si alat. Ya. Nah, selain menghitung jumlah, ya, selain menghitung jumlah, nih, leukosit itu juga bisa menghitung, kita diharuskan menghitung jenis leukosit. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung jenis leukosit? Menghitung dan mengelompokkan leukosit itu bisa dilakukan dengan menggunakan apusan darah. Ya, dihitung dari 100 sampai 200 sel. Nah, apa fungsinya? Ini adalah bisa berperan dalam diagnosa penyakit. Normalnya itu ada 6 jenis yang harus dihitung. Eosinofil, basofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, monosit. Ya, ada 6. Neutrofil ada 2, batang dan segmen. Eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Dalam keadaan abnormal, persentase setiap jenis ini akan berubah. Ya, jadi setiap jenis ini ada nilai rujukannya berapa, eosinofil, basofil berapa. Tapi dalam keadaan abnormal, artinya seseorang mengalami penyakit, menderita penyakit, persentase dari jenis-jenis 6 jenis ini akan menjadi abnormal juga. Kalau terjadi peningkatan terhadap eosinofil, itu maknanya bisa ke arah alergi dan infeksi cacing. Kalau basofilnya meningkat, itu bisa mengarah ke penyakit CML, leukemia, atau penyakit polycythemia vera dan lain-lain. Begitupun dengan sel plasma, ke arah measles atau varicella. Limfosit abnormal juga bisa ke arah mononukleosis infecciosa. Nah, kadang kita temui juga sel darah putih muda atau yang imatur, masih muda. Jika ditemukan pada orang dewasa, itu mengarahnya ke leukemia dengan jenis AML dan CML, akut dan kronik myeloma. Jika banyak limfosit muda, itu pada anak-anak ditemukan, itu mengarahnya ke ALL, akut leukopenia limfosit. Nanti ini akan dibahas tersendiri, leukemia. Nanti ini akan dibahas sendiri di hematologi 3 kalau saya tidak salah. Nah, ini adalah nilai rujukan dari jenis leukosit. Eosinofil 1 sampai 3%, satuannya dalam persen. Basofil 0 sampai 1%, neutrofil batang 2 sampai 6%, segmen 50 sampai 70%, limfosit 20 sampai 40%, monosit 2 sampai 8%. Nah, jadi sebagai ATLM kita harus bisa hafal ini, nilai rujukan ini. Saya biasanya menggunakan metode penghafalan efektif untuk menghafal yang seperti ini. Caranya agar kalian bisa menghafal lebih mudah, kalian susun ini mulai dari sel yang paling kecil jumlahnya, nilai rujukannya, atau sel yang paling besar nilai rujukannya. Ya. Kalau saya dulu biasa mulainya dari yang lebih rendah. Jadi B basofil 0 sampai 1, kemudian masuk eosinofil BE,
ya. Kemudian masuk ini bisa batang ya, tapi saya biasa ambil dulu yang ini 2 sampai 6 band neutrophil BNB, ini saya singkat BNB, neutrophil batang. Kemudian masuk monosit BNBM. Kemudian setelah itu baru masuk ke limfosit L segmen LS ya, jadi singkatnya itu BAN MLS ya, atau bisa hilangkan saja N-nya, BEP MLS, BEP MLS ya, BEP MLS basophil, eosinofil, batang, monosit, limfosit, segmen. Nah, jadi segmen yang paling tinggi berarti sekitar 50-70, di bawahnya itu ada limfosit berarti 20-40 ya, di bawahnya, di atas bawahnya itu ada monosit ya 2-8 karena batang 2-6. Nah, sedangkan si eosinofil 1-3, basofil 0-1 ya, seperti ini BEP MLS. Nah, ini untuk memudahkan, tetapi adik-adik bisa membuat metode sendiri dalam belajar. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa belajar itu susah, jadi jangan dibuat susah. Belajarlah dengan cara-cara yang mudah, dengan metode yang kita sukai atau kita senangi ya. Lanjut, menghitung jenis leukosit sebenarnya menghitung jumlah relatif masing-masing leukosit. Dalam hal ini, jumlah suatu jenis leukosit dinyatakan dalam persen dari 100 buah leukosit. Jadi, sebenarnya ini bukan jumlah absolut, tetapi jumlah relatif. Ya, karena hitungannya dalam persen, ya, pada 100 buah leukosit. Jadi, cara hitungnya itu dihitung dengan menggunakan dua macam cara. Yaitu cara otomatis, ini dengan menggunakan alat hematologi analyzer. Yang kedua cara visual. Cara visual ini kita lihat langsung, kita lakukan penglihatan langsung di hapusan darah secara tak langsung. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan ada metode langsung, ada metode tak langsung ya. Metode tak langsung ini kita langsung menghitung semua jumlah selnya. Sedangkan metode tak langsung ini kita hanya menghitung sel yang kita target, tetapi tidak semua. Kita hanya menghitung dengan menggunakan perbandingan sel lain. Contohnya kayak ini. Kita menghitung jumlah basofil misalkan, tapi tidak semua basofil yang dihitung dalam yang kita lihat secara visual. Tapi kita hitung sampai kita dapat 100 buah leukosit. Ya, leukosit apapun. Nah, nanti secara teknis itu akan diajar oleh dosen praktikum. Tapi yang perlu kalian ketahui, cara langsung dan tidak langsung maknanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini penjelasan untuk cara otomatis. Ya. Cara otomatis itu menggunakan alat hematologi analyzer. Jadi alat hematologi analyzer itu akan membaca sel leukosit karena perbedaan ukuran sel. Ya, karena perbedaan ukuran sel. Yang pertama, karena perbedaan ukuran sel. Yang kedua itu karena dengan metode flow cytometry. Bagaimana itu? Coba kita bahas satu-satu. Untuk perbedaan ukuran sel, ya, dibedakan menurut ukuran sel limfosit dan mielosit setelah dilisiskan dengan zat kimia saponin dalam alat. Jadi leukosit dikelompokkan menjadi 3 kelompok oleh alat itu: sel kecil, sel sedang, sel besar. Sel kecil itu ukurannya 30-60 femtoliter. Berarti kalau alat itu menembak leukosit yang masuk
dengan ukuran 30-60 femtoliter, dia akan hitung sebagai limfosit. Kalau ukuran 61-150, itu dia akan hitung sebagai monosit, eosinofil, dan basofil. Kalau lebih besar dari itu, dia akan nilai sebagai neutrofil, mielosit, metamelofit, dan limfosit besar. Sehingga tiga ini yang menentukan alat itu hanya bisa mengukur dalam 3 jenis difference, ya, 3 jenis leukosit, sehingga alat yang punya kemampuan pembagian 3 kelompok ini itu disebut dengan alat hematologi analyzer 3 diff, ya. 3 diff. Nanti di instrumentasi pasti diajar. Kalau dia mampu mengklasifikasikan dengan 5 kelompok, ya berarti dia 5 diff. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa jenis leukosit itu ada 6 jenis. Neutrofil batang segmen itu ada 2, tapi secara keseluruhan ada 6 jenis. Makanya kemampuan alat ini hanya bisa mengklasifikasi menjadi 3. Neutrofil digabung 1, monosit, eosinofil, basofil jadi 1, dan limfosit. Nah, jadi dia hanya bisa punya kemampuan 3 pengelompokan alatnya. Tapi alat saat ini sudah mulai canggih, dia bisa mengelompokkan sampai 6 jenis. Ya, kalau kemampuannya semakin meningkat, berarti kemampuan pembacaan alat itu semakin bagus. Ya, 6 jenis sampai monosit, sampai sedetil monosit, eosinofil akan terhitung terpisah, tidak disatukan seperti ini. Ya, untuk metode kedua, flow cytometry, sel leukosit diwarnai dan dilompa menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit. Jika ada sel-sel muda, alat akan memberikan tanda yang harus dikonfirmasi dengan sediaan hapusan darah. Alat yang menggunakan prinsip flow cytometry. Jadi ada semacam flow, tempat lewat, di mana di dalam situ ketika sel itu masuk di dalam situ, dia akan melewati tabung atau aliran yang bisa mengukur sel atau disebut dengan sitometri. Ya, dia tembak sesuai dengan warna yang sudah diwarnai tadi. Jadi dia punya standar neutrofil warna ini. Kalau dia tembak warnanya sama dengan warna standarnya, berarti itu neutrofil. Begitupun semuanya. Ya. Nah, ini cara otomatis. Secara umum ini adalah cara kerja dari hematologi analyzer. Ini hanya dua jenis dua jenis metode dari hematologi analyzer. Hematologi analyzer saat ini punya cara perhitungan yang sangat beragam, banyak jenisnya. Kalau ini baru 2, nanti lebih jelas akan dibahas di instrumentasi. Kemudian yang kedua adalah cara visual, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Visual dilakukan pengamatan dengan mata, cara visual, dengan sediaan hapusan dibuat, kemudian dilihat. Dilihatnya tidak semua hapusan, semua lapang panah, tetapi dilihat sampai 100 leukosit. Kalau sudah sampai 100 leukosit, baru dihitung, oh dalam 100 leukosit yang saya hitung tadi, basofil ada berapa ya, total. Limfosit ada berapa ya, total. Nah, ada keadaan-keadaan di mana jumlah leukosit itu patologis. Ya, ini contohnya eosinofilia, neutrofilia, monositosis, neutropenia, limfosit. Keadaan-keadaan ini yang menunjukkan keadaan makna klinis bagi pasien. Makanya perlu dinilai jenis leukosit, karena seperti saya utarakan tadi bahwa jumlah leukosit itu menentukan atau memberikan makna terhadap infeksi. Nah, infeksinya infeksi apa? Itu bisa dilihat dari jumlah jenis leukositnya. Karena peningkatan atau penurunan dari jumlah leukosit itu maknanya ada. Begitupun dengan peningkatan pada jenis leukosit. Contohnya bisa dilihat ini, ya.
Kalau monositnya meningkat itu pasti arahnya infeksi tuberkulosis, begitupun yang lain. Karena pada kasus pengobatan infeksi itu harus sesuai dengan infeksi yang diderita. Nah, ini gambar jenis-jenis leukosit normal. Ini basofil, ini neutrofil batang, ini eosinofil, ini basofil segmen. Basofil itu dia klasifikasi menjadi dua juga, batang dan segmen, tetapi dalam pemeriksaan itu disatukan basofil, kecuali neutrofil batang dan segmen itu berbeda. Eosinofil batang dengan eosinofil segmen ini dihitung satu sebenarnya, tapi kenapa saya tampilkan? Karena ingin saya tunjukkan bahwa apa sih itu batang, apa itu segmen. Batang itu modelnya seperti ini, tidak ada benang kromatin yang memisahkan. Ya, kalau segmen itu tersegmentasi dan ada benang kromatin yang memisahkan. Begitupun ini. Ini, ya, sedangkan ini tidak. Nah, itu perbedaannya. Tetapi pada perhitungan saat ini itu masih menghitung neutrofil yang batang dan segmen. Basofil disatukan, begitupun dengan segmen eosinofil. Nah, selanjutnya adalah hitung jumlah trombosit. Oh ya, saya lupa. Ini nanti akan dibahas di hematologi 3, morfologi darah. Lebih rincinya di situ. Nah, hitung jumlah trombosit. Sebenarnya hitung jumlah trombosit ini mungkin ada di hematologi 2, hemostasis, tapi tidak apa-apa, coba memberikan perkenalan saja. Ya, pada penderita dengan riwayat pendarahan atau purpura, monitoring pada pemberian obat potensial, keracunan sumsum tulang, monitoring heparin dan lain-lain. Jumlah trombosit harus dimonitor. Pada kasus-kasus seperti ini, ya, jumlah trombosit itu perlu dilihat. Makanya penting kita mengetahui jumlah trombosit. Jumlah normalnya itu 150.000 sampai 400.000 mm3. Ya, pada pendarahan akan terjadi penurunan trombosit. PLT ini platelet, ya, nama lain dari trombosit. Nah, platelet akan kurang sampai 20.000 mm3. Itu terjadi pada penurunan fungsi sum tulang. Ini penyakit-penyakit ini. Trombositosis mungkin terjadi juga pada leukemia atau limfoma. Untuk menghitung trombosit itu bisa menggunakan dua metode tadi, manual dan elektronik atau elektrik atau otomatis. Untuk manual itu menggunakan kamar hitung, sama perbedaannya hanya ada di larutan dan daerah kamar hitung yang dihitung. Kalau tadi eritrosit menggunakan HAYEM, leukosit menggunakan TUR. Kalau trombosit itu menggunakan larutan apa? Dia menggunakan larutan pengencer Res Ecker. Kalau saya untuk lebih mudah mengingat bahwa trombosit itu Res Ecker, ya caranya saya coba share. Trombosit itu kan nama lainnya keping, ya. Keping darah, ya. Keping darah. Ya, karena ini terdiri dari dua suku kata, keping darah, saya coba kaitkan dengan larutan pengencer yang terdiri dari dua suku kata. Ini Res Ecker, ya, karena eritrosit itu satu suku kata, HAYEM. Begitupun dengan leukosit, satu suku kata, TUR. Makanya kalau dia keping darah atau trombosit pasti dua suku kata, berarti Res Ecker. Ya. Tuh. Nah, apa manfaat? Manfaatnya itu untuk membantu diagnosis perdarahan, fungsinya menghentikan perdarahan dan menjaga keutuhan dinding kapiler, meningkatkan trombositosis, penurunannya namanya trombositopenia. Nilai normal 150 sampai 400.000, ya. Sebagai rangkuman, seperti sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk menghitung jumlah sel darah itu dibagi dengan dua metode.
Ada metode secara langsung, ada metode secara tak langsung. Metode secara langsung ini yang manual semua ya. Kita tidak bahas yang otomatis dengan metode analyzer. Tapi ini yang manual. Manual secara langsung, manual secara tak langsung. Yang secara langsung menggunakan kamar hitung, secara langsung menggunakan kamar hitung yang perfect power, yang tak langsung menggunakan hapusan darah tepi yang dihitung dengan membandingkan dengan sel darah lain yang dihitung. Ya, kalau tak langsung dia menggunakan zat warna, kalau kamar hitung dia menggunakan larutan pengencer. Ya, oke. Nah, ini gambar trombosit ya, pada hapusan darah tepi yang dilihat di mikroskop. Ini adalah trombosit, keping-keping darah pecahan. Jadi seperti yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya bahwa beberapa referensi Europe itu menyebut trombosit itu bukan sel, sebutnya platelet karena dia bukan bagian dari sel kepingan. Tapi beberapa referensi tetap menyebut sel yang disebut dengan trombosit. Sit itu sel, trombo itu trombus ya. Ini eritrosit. Leukosit itu punya inti, warnanya warna ungu, di ukuran lebih besar. Ukuran paling kecil adalah trombosit, kedua eritrosit, dan yang paling besar adalah leukosit. Nah, ini gambar dari metode hemoglobinometer dengan menggunakan metode asam hematin tadi dengan salin. Ini tabung untuk menaruh darah dan dicampur dengan asam klorida tadi, diencerkan, kemudian dibandingkan dengan ini. Ini adalah standar warna. Dibandingkan kiri kanan sudah sama atau tidak. Nah, ini kamar hitung infrared Neubauer. Ini dia terbuat dari kaca. Nanti ini darah diencerkan dulu dengan menggunakan pipet pengencer dengan larutan pengencernya masing-masing. Kemudian kamar hitung dibuat. Ini daerahnya, daerah tempat masuk darah yang sudah dicampur dengan pengencer, tapi ditutup dulu dengan degelas di atas sini. Nanti setelah dicampur darah dengan larutan pengencer, baru dimasukkan ke dalam sini. Sekarang dia akan masuk. Tampak atas ini tampak samping. Ya, di sini dia. Sini daerah yang dimasukkan, ini parit namanya. Parit. Ya, ini tampilannya. Nah, jika dilihat di mikroskop, tampilan dari kamar hitung itu akan seperti ini. Ya, seperti ini. Ada 4 kotak, ada 5 kotak besar, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak besar. Untuk kotak sudut kiri, kanan, atas, bawah. Ada juga sudut tengah ya, sudut tengah. Untuk kanan atas bawah ini ada 16 kotak kecil, 4 kali 4, 1, 2, 3, 4. Kanan 1, 2, 3, 4. Jadi kita sebut dengan 16 kotak sedang. Ya, 16 kotak sedang dalam satu kotak besar. Nah, begitupun di sini 16 kotak sedang di sini dan di sini. Kalau di tengah ini jumlahnya berbeda dengan ini. Nah, dia kotak sedangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 ada 25 kotak sedang. Ya. Nah, kenapa berbeda? Karena ini dibedakan pada proses pembacaan. Untuk leukosit itu ada di ini. W ini white, putih, leukosit darah putih. Dihitung di 4 sudut ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dihitung di sini selnya. Untuk eritrosit dan trombosit itu dihitung di sini. Dalam satu kotak besar ini. Ya. Tapi untuk eritrosit dihitungnya itu ya di sini R ini di 5 kotak. 1, 2, 3,
4, 5. Begitupun dengan trombosit. Ya. Panjangnya ini adalah 1 mm. Ini 1 mm, berarti ini juga 1 mm. Jadi panjang keseluruhan adalah 3 mm. Ini juga lebarnya 1 mm. Tingginya tinggi ini kalau dari samping itu tingginya 0,1 mm. Ya. Oke. Nah, contoh cara penghitungan. Jadi di dalam kotak itu ini adalah sel-sel. Nah, anggaplah ini sel eritrosit. Ya. Semua ini adalah sel eritrosit. Nanti dia dihitung dalam satu kotak. Atau ini bukan eritrosit karena dia kotak ini 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah leukosit. Hitung di 4 kotak. Ya, yang ini tadi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau di sini kan 5. Ini eritrosit. Ya, K4 berarti leukosit. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat keterangannya. Bagi yang tidak berwarna ini tidak dihitung. Yang dihitung itu yang warna ini. Maksudnya adalah sel leukosit yang menyentuh garis batas atas dan kanan itu tidak dihitung. Kalau dia menyentuh garis batas ini itu tidak dihitung. Ya, menyentuh garis batas ini itu tidak dihitung. Tetapi kalau dia menyentuh garis batas kiri dan bawah itu tetap dihitung. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh hapusan darah untuk metode tak langsung. Nah, dia buat hapusannya. Ini kepala, ini ekor, ini badan, atau seperti ini. Nanti kalian akan diajar buat hapusan darah. Praktiknya. Jadi setelah dibuat hapusannya di kaca objek diwarnai dengan pewarnaan Giemsa atau pewarnaan lain. Untuk metode tak langsung dengan hapusan darah, pewarnaannya sama untuk menghitung ketiga sel itu. Tapi kalau menggunakan metode langsung, larutan pengecernya beda-beda setiap sel. Oke, saya kira demikian pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya saya kasih tugas. Nanti tugasnya dikirim saja di email. Nanti silahkan ditulis tangan boleh, diketik komputer boleh. Tugasnya itu 3 nomor. Yang pertama, tuliskan rumus perhitungan untuk hitung jumlah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini ada rumusnya. Kalian tinggal browsing dan pelajari, kemudian tulis eritrosit berapa, bagaimana rumusnya, leukosit bagaimana, trombosit bagaimana. Dengan menggunakan kamar hitung ya, kamar hitung yang praktik power. Karena menggunakan hapusan juga lain juga cara hitungnya. Nah, makanya tugasnya hanya untuk menghitung kamar hitung yang praktik power, bagaimana rumusnya. Yang kedua, ini ada soal, nanti kalian jawab, cakar, tulis. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan darah lengkap, yakni menghitung jumlah sel darah secara langsung. Artinya secara langsung berarti dengan menggunakan kamar hitung propaganda power. Jika diperoleh jumlah sel yang dihitung sebagai berikut. Dihitung sel eritrosit 50 sel, leukosit 100 sel, dan trombosit 100 sel. Berapakah jumlah sel eritrosit, leukosit, trombosit? Nah, kalian bisa jawab ini kalau kalian bisa jawab soal nomor 1. Karena cara hitungnya menggunakan rumus soal nomor 1. Nah, nomor 3, interpretasikan hasil soal nomor 2. Jadi, setelah nomor 2 didapat jumlah selnya, kalian interpretasikan. Interpretasi itu maksudnya kalian nilai apakah dia rendah, normal, tinggi. Ya, berarti nomor 2 dapat hasilnya, nanti bandingkan dengan nilai rujukan. Oke. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Nanti kita akan melangkah ke pertemuan selanjutnya ke indeks eritrosit. Ya, untuk itu semoga kita diberi kesehatan dan diberi waktu luang lagi. Terima kasih atas waktunya. Silakan mengerjakan tugasnya. Kita akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.